Indahnya Ramadan. Sesaat lagi kita ikuti indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Ya, selamat sore sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih sore hari ini? Saya Gita hadir di ruang dengar Anda dan akan menemani waktu sore Anda menunggu waktu berbuka dalam program spesial Ramadan kami, Indahnya Ramadan. Program talk show jelang berbuka puasa bersama Kantor Kementerian Agama Kota Magelang yang berisi tentang kajian-kajian Islami sehingga dapat menambah serta memperkaya hasanah ilmu pengetahuan kita. Dan indahnya Ramadan hari ini, Kamis 7 Mei 2020 akan mengambil tema tentang moderasi Islam dalam perjalanan berlalu lintas dan di ruang publik. Nah, Anda juga bisa bertanya-tanya atau memberikan tanggapan Anda langsung melalui WhatsApp dan SMS di nomor 0815 783 80866 atau bisa juga ya melalui telepon di nomor 0293 366 899. Nah, bagi Anda nih yang mungkin berada di luar kota begitu, nah Anda ini dapat mendengarkan siaran langsung ya melalui streaming di website resmi kami yaitu di magelangfm.magelangkota.go.id. Nah, sudah hadir di studio narasumber kita sore hari ini ada Ibu Dr. Andes Hajah Wihdatul Fatihah SIG. Selamat sore, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Mbak Diktan juga sehat. Alhamdulillah Ibu. Oke, nah yang kedua ada Ibu Lilik Sadah SPD. Selamat sore dan assalamualaikum Ibu. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana Ibu? Alhamdulillah sehat. Mbak Sehat Gita. ya Bu, bahagia Bu. Alhamdulillah. Oke, dan yang paling ganteng di sini ya ini ada Pak Syaifaul Janan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya emang gak sulit ya? Iya, susah ini panggilannya. Pak Janan saja. Oh, Pak Janan ya. Syaifaul emang. Ustadz Janan. Oke, Ustadz Janan. Oke. Nah, monggo langsung saja mungkin boleh disampaikan materi kita pada sore hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil ardi wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah was-sami'ul basir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi yad'u ilal khair. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil akhir, amma ba'd. Kepada Bapak Ibu, sahabat indahnya Ramadan yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa bertatap muka dalam acara talk show di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak ada halangan suatu apapun. Amin. Salawat serta salam kita tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia sampai akhirat. Amin. Mari sebelum kita mulai dengan adanya materi ini, kita buka dengan umul kitab liridhoillah wa lisyafaati rasulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas bacaan surat Al-Fatihah. Nanti bisa memberikan dengan adanya ini bisa lancar. Amin. Ini menyampaikan dengan adanya moderasi Islam dalam perjalanan
berlalu lintas dan di ruang publik. Jadi peraturan pada dasarnya itu dibuat dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Bila tidak ada peraturan dan rambu-rambu lalu lintas, maka setiap hari pengguna jalan tidak mau mengindahkan kepentingan orang lain. Namun demikian, meskipun ini peraturan sudah dibuat, ternyata tidak ada jaminan akan dipatuhi. Masalah kedisiplinan berlalu lintas yang buruk merupakan fenomena yang terjadi di kota-kota besar atau di negara-negara yang sedang berkembang. Jadi, undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau yang lebih dikenal sebagai UU LAJR, nah ini telah diberlakukan. Melalui UU LAJR ini diharapkan masyarakat dapat menggunakannya sebagai pedoman dalam disiplin berlalu lintas. Akan tetapi kenyataannya masih banyak ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna jalan. Jadi pelanggaran seperti pelanggaran pengendara sepeda motor, nah ini menduduki peringkat pertama dalam operasi Zebra. Dengan jenis pelanggaran yang dilakukan ini sekarang banyak sekali anak-anak yang remaja tidak mengenakan helm atau menerobos lampu merah, tidak menyalakan lampu dan tidak melengkapi kendaraan dengan surat-surat tersebut. Jadi banyak sekali istilahnya menerobos dengan wong ra ono polisi. Nah, gini, ini banyak sekali ini yang dilakukan anak-anak tersebut. Jadi banyak kasus yang pelanggaran yang terjadi merupakan cerminan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Patuh pada peraturan lalu lintas diperlukan untuk dapat mewujudkan lalu lintas yang baik. Patuh bisa juga disebut disiplin. Ini menurut Lembaga Ketahanan Nasional, ini disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku. Jadi pada dasarnya karakter disiplin bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sehingga bisa bersifat dinamis, dapat berubah sesuai dengan kondisi dan pengaruh yang diberikan. Masyarakat Muslim Indonesia, nah ini tahun 2019, menurut data Global Religious Future mencapai 87%. Hal ini berarti potensi untuk menunjukkan karakter sebagai Muslim sesungguhnya memang sangat besar. Namun demikian, karakter sebagai Muslim nampaknya belum mewujud ke dalam aktivitas berlalu lintas, termasuk ini di dalamnya adalah karakter disiplin berlalu lintas. Tadi sudah di atas, nyatanya sudah kalau warna. Nah ini kalau warna hijau bisa jalan, kalau merah harus berhenti. Tapi kadang-kadang anak-anak itu bisa nerobos, mumpung ora ono polisi. Nah, jadi banyak sekali yang melanggar aturan-aturan tersebut. Jadi materi ini dimaksudkan untuk mengkaji nilai-nilai kedisiplinan berlalu lintas yang diajarkan oleh agama Islam sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi berlalu lintas dalam Islam ini ada aturan, namun demikian sebagai ulama juga mengajarkan dengan adanya adab berkendaraan dan berjalan dalam Islam. Nah ini ada salah satu ulama, Syekh Abdul Aziz Al-Fathi As-Sayyid Nada, yang secara rinci menjelaskan adab berjalan dalam kitabnya Mausu'ul Adab Al-Islamiyah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Ensiklopedia Adab Islam. Pertama, niat yang benar. Ya, jadi sesuatu kalau diniati dengan benar, ini hendaklah kita melakukan kehendak yang berjalan juga dengan benar. Insya Allah kalau kita berjalan dengan sesuatu pekerjaan yang diniati dengan ikhlas, jalan yang benar, hasilnya juga akan mendapatkan kebaikan yang benar dan ikhlas. Yang kedua yaitu tidak berjalan untuk sesuatu yang haram. Ini sebab setiap ayunan langkah kita menuju sesuatu yang diharamkan akan berbuah dosa.
kita harus niat yang benar tadi. Jangan satu kita istilahnya berjalan dengan jalan yang haram. Yang ketiga, bersikap tawadhu dan tidak sombong ketika berjalan. Allah SWT dalam firman Al-Quran surah Al-Isra ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal ardi wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Ini diutamakan kita harus bersikap tawadhu dalam berlalu lintas, kita tetap bisa menjaga satu dengan yang lainnya. Ini yang keempat ya. Berjalan normal, yakni berjalan secara biasa, tidak terlalu cepat dan tak terlalu lambat. Nek melayu-melayu, nah ini apalagi pakai sepeda motor melayu-melayu, pengen cepat sampai, nah ternyata nanti malah jatuh. Nah ini menimbulkan kita berjalan itu dengan yang sedang ojo terlalu cepat begitu jangan terlalu cepat lambat. Dan jangan terlalu lambat. Kita yang sedang-sedang saja, apalagi sekarang di perjalanan di jalan raya ini banyak kendaraan yang kalau kita pokoknya kita itu sudah berhati-hati, tapi wong namanya anak ya wis adewe hati-hati, tapi orang lain bisa menerobos begitu saja. Yang kelima, ini juga tidak menoleh ke belakang, karena menoleh ke belakang saat berjalan dapat membuat seseorang bisa bertabrakan, tergelincir, serta bisa juga dicurigai oleh orang yang melihatnya. Numpak sepeda motor kok jelalatan meripati. Kita harus fokus dengan jalan raya, jangan celingak-celinguk, pencilaan. Nah ini bahaya sekali, menabrak yang ada di depannya. Betul. Nah ini harus berhati-hati sekali. Yang keenam, tidak berpura-pura lemah atau sakit ketika berjalan dengan maksud untuk dilihat orang lain, karena dapat mengundang kemarahan Allah. Nah ini kadang-kadang ada yang berpura-pura lemah, seperti orang yang sakit mengakui biar dilihat orang lain. Nah ini bisa menimbulkan kemarahan dari Allah SWT. 7. Berjalan dengan kuat dan tegap, seperti yang dicontohkan Nabi SAW. Kita berjalan dengan yang kuat dan tegap, seperti Nabi itu mau berdagang juga berjalan kaki sampai kakinya pecah-pecah, tapi dia niat dengan tulus mencari ridho dari Allah dalam berdagang. Nah ini kita paling hendak ayo berjalan dengan yang tegap, jangan tadi ada yang lingak-linguk, ada yang istilahnya merasa lemah atau sakit. Nah kalau memang sakit ya nggak usah bepergian, tidak usah ke sepeda motor. Yang kedelapan, menghindari cara berjalan yang tercela, yaitu berjalan dengan sombong dan takabur, berjalan dengan gelisah dan gemetaran, berjalan dengan loyo seperti orang sakit, berjalan meniru lawan jenis, berjalan terburu-buru dan terlalu cepat, serta berjalan seakan-akan melompat. Nah ini semua itu sudah ada aturannya di lalu lintas. Kita jangan buat istilahnya onar di jalanan, malah ada sekarang trek-trekan itu, apalagi di bulan Ramadan masih ada yang trek-trekan, akhirnya menimbulkan kemarahan warga dan akan menjadi rugi sendiri, karena dia terus akan meninggal. Seperti itu kan meninggal orang yang trek-trekan itu meninggalnya tidak mati syahid, Ustaz Janan mati sangit ya. Nah ini apalagi di bulan Ramadan kok ada istilah trek-trekan yang orang tuanya juga merasa kok tidak bisa menasehati anak yang seperti itu. Kesembilan, tidak berjalan dengan satu sandal. Nah ini tidak berjalan dengan satu sandal, istilahnya kita diberikan Allah kesempurnaan ini, mari kita digunakan akal kita, akal yang sehat kita, baik lahir maupun batin. Kita jangan sampai memakai dengan adanya satu sandal.
Yang ke-10, bertelanjang kaki sesekali waktu sebagai tanda tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dengan syarat tidak terdapat najis serta sesuatu yang dapat menyakiti kedua telapak kaki. Kita juga tidak boleh menyakiti dirinya sendiri. Jadi 10 nilai adab berjalan dalam Islam ini menurut Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Sayyid Nada memiliki makna yang sangat dalam apabila dirujukkan dengan fenomena karakter disiplin berlalu lintas pada materi tersebut. Oke, nah nanti ini kita lanjut di segmen berikutnya aja ya Bu ya untuk lebih lanjut. Oke, tadi luar biasa sekali ya sebenarnya untuk aturan berlalu lintas dalam Islam meskipun tidak diatur secara langsung begitu ya Bu, tapi ada beberapa ulama yang mengajarkan. Betul. Oke, sobat pendengar, Anda masih mendengarkan program spesial Ramadan kami, Indahnya Ramadan. Baik, kita akan melanjutkan materi di sore hari ini. Mungkin mau disambung dengan Ibu atau mungkin Bapak, silahkan. Baik, terima kasih sahabat pendengar Radio Magelang FM yang dirahmati Allah. Sebelum saya melanjutkan pada materi yang berikutnya, sedikit menambahkan tadi bahwa adab dalam perjalanan ini tadi disebutkan di sini adalah berjalan. Nah, kalau dalam berjalan saja kita harus memperhatikan adab, apalagi kalau kita pakai kendaraan. Itu harus lebih beradab lagi ya Ustazah ya. Ya, betul. Nih jangan sampai meskipun di sini disebutkan berjalan terus berarti kalau berkendara tidak pakai adab nggak apa-apa gitu. Tidak ya. Jadi tetap. Memang ini disebutkan berjalan. Tentunya kita juga adab ini juga berlaku untuk yang berkendaraan, baik itu kendaraan roda 2 ataupun roda berapapun. Nah, itu sama. Dalam melakukan perjalanan tentunya harus memperhatikan adab-adab yang sudah disampaikan oleh Ustadzah Widatul tadi. Baik, kita akan melanjutkan pada materi yang berikutnya, yaitu tentang fenomena karakter disiplin berlalu lintas. Dari memperhatikan adab-adab dalam perjalanan yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita ambil nilai-nilai kedisiplinan yang harus diterapkan dalam melakukan perjalanan. Di antaranya yang pertama adalah niat yang benar. Mbak Gita dan juga Ustazah semuanya, ini merupakan penjabaran dari nilai adab yang di 10 tadi. 10 tadi yang di atas. Ya. Yang pertama itu adalah niat yang benar. Niat itu memang merupakan suatu kunci dari setiap amalan ya. Mbak Gita mungkin setiap perbuatan atau amal kebaikan yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah, tapi juga tidak bernilai ibadah. Nah, semua itu tentu ditentukan pada niatnya. Mungkin pada kali ini ya kita menjalankan puasa. Kalau niat kita itu hanya untuk gugurke kewajiban, kewajiban, sekedar melaksanakan puasa, menghindari makan minum dan semua yang membatalkan puasa, itu maka tidak akan bernilai ibadah. Itu hanya contoh saja. Tapi kalau ibadah puasa ini diniatkan untuk mengharapkan ridho Allah, untuk menjalankan perintah Allah, insya Allah akan bernilai ibadah. Karena memang setiap amal ibadah itu tergantung pada niatnya. Ya, sudah dijelaskan dalam hadis innamal a'malu binniyat. Itu sudah banyak sering kita dengar ya hadisnya ya Tat ya, yang artinya bahwa setiap amal itu tergantung pada niatnya. Niat yang baik utamanya dalam berkendaraan itu akan mengarahkan pada perilaku berkendara yang baik juga. Dicontohkan dalam uraian bahwa sombong itu adalah merupakan suatu wujud cara berjalan yang tidak benar karena dilandasi oleh niat yang tidak benar. Tujuan yang haram juga diasumsikan sebagai niat yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Luqman ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah itu, jadi memang
dalam perjalanan ini harus memperhatikan sikap kita. Jangan memalingkan muka, itu apa namanya? Melengos. Melengos ya. Melengos. Apalagi yang di sampingnya itu mungkin orang yang sudah kita kenal, tetangga kita mungkin. Kok kita itu jejeran di bangjo kok melengos, itu nanti jadi masalah ini. Kecuali ra paham. Kecuali ra paham. Maskeran ra paham. Enggak apa-apa itu. Terus juga janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Jadi memang tadi sudah dijelaskan bahwa berjalan itu harus dengan yang sedang-sedang saja, kata Bu Widatul tadi ya. Yang sedang-sedang saja gitu. Sudah ada lagunya. Nah, amalan yang seperti itu ternyata tidak disukai oleh Allah. Yang tadi sombong itu merujuk kepada nilai tawadhu dan tidak sombong di atas, maka nilai pertama dalam karakter disiplin berlalu lintas adalah menghormati orang lain di jalan. Tawadhu dan tidak sombong adalah wujud dari penghormatan terhadap orang lain dengan cara menyampaikan salam. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berkendaraan harus memberi salam kepada yang berjalan, dan yang berjalan memberi salam pada yang duduk, dan rombongan yang sedikit pada yang banyak. Nah, itu jadi jelas di situ hadisnya bahwa dalam berjalan itu kita nggak boleh egois ya. Memang dalam moderasi Islam ini penanaman rasa tidak egois ya Ustadz ya. Iya. Memang Ana tepa seliro. Nah, tepo seliro katanya dalam istilah Jawa itu. Di sini disampaikan bahwa kita harus menyampaikan salam. Di sini kadang kita juga berpikir nek ra kenal njuk piye? Apa kudu mengucapkan salam? Gimana ini kita kira-kira? Nek ra kenal apa kita kasih salam gitu? Kalau salam dikiaskan di kehidupan kita ya mungkin istilahnya raketung monggo atau menyapa lah istilahnya. Kalau salam kita juga nggak tahu muslim atau enggaknya, karena betul. Kalau ngucap salam sunat, kalau jawabnya malah wajib. Jadi minimal tuh ya monggo. Kecuali kita sudah tahu orangnya muslim gitu ya kita. Assalamualaikum, monggo. Nah gitu. Waalaikumsalam gitu. Ya, kalau itu kita berjalan lah. Kalau kita memakai kendaraan minimal ngelakson atau mantuk gitu aja ya. Yes. Nah, itu sudah merupakan sikap bagaimana kita salamnya dalam perjalanan seperti itu. Selain itu, tadi untuk orang yang berjalan memberi salam kepada yang duduk ya. Terus yang rombongannya sedikit itu memberikan salam kepada yang rombongannya banyak. Hadis yang lain menyebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah duduk di pinggir jalan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bagi kami sesuatu yang tidak dapat kami tinggalkan dalam berkumpul? Lalu Rasulullah SAW menjawab, kalau memang suatu keharusan, maka berilah jalan. Itu haknya. Mereka bertanya lagi, apa yang dimaksud hak itu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, palingkan pandanganmu dan jangan menimbulkan gangguan. Jawablah tiap ucapan salam, beramar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, itu etika yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika kita kalau duduk-duduk pinggir jalan itu istilah kerennya itu apa? Kongko ya? Nongki. Nongki kongko. Nongki ada istilah baru. Nongki. Kongko. Kalau tahu saya kongko ya, itu kongko. Ternyata kongko itu juga adabnya ya. Adab kongko. Kota di desa ada. Kebanyakan kalau sudah nongkrong di jalan itu sok lupa ngebai dalan. Nah, ini. Tapi mungkin sekarang ya malah jangan terlalu sering atau nongkrong bareng malah. Apalagi kondisi sekarang ini memang jangan banyak kongko ya. Harus di rumah saja. Di rumah saja. Ya. Iya, itu memang. Nah, kongko saja ada adabnya. Di sini dicontohkan bahwa kalau kita itu memang tidak bisa menghindari berkumpul di jalan, bermajelis di jalan, memang suatu hal yang sudah kebiasaan mungkin. Nah, yang harus diperhatikan apa? Jangan memenuhi jalan. Artinya memberi ruang untuk yang mau lewat.
Nah, itu kasih jalan. Iya, gitu memberi jalan, memberi ruang. Terus palingkan pandanganmu. Kita bayangkan kalau kita ada yang kongko di jalan, kita lewat terus pada menteleng itu rasanya gimana kira-kira? Ya, takut itu apa anak-anak. Mau lewat kan jadi apa? Pekewuh gitu ya. Iya. Dalam bahasa Jawanya. Langsung mikir salah apa iki. Mungkin nggak jadi lewat malah balik cari jalan yang lain gitu. Yang berikutnya adalah jangan menimbulkan gangguan. Nah, ini biasanya apalagi kalau yang lewat itu lawan jenis. Ya Pak Janan, pernah muda tuh Pak Janan? Waduh, sekarang pun masih muda lah. Suka godain orang lewat nggak itu Pak Janan? Kalau saya yang digodain baik. GR ya. Jangan menimbulkan gangguan itu. Biasanya kalau yang lewat itu berjilbab, linggodo, assalamualaikum gitu. Dan sweet. Itu. Lalu jawablah tiap ucapan salam. Nah, ini kalau misalkan yang lewat itu memberi salam, assalamualaikum, ya dijawab waalaikumsalam. Kalau misalkan yang lewat itu ngomongnya derek langkung, ya monggo gitu aja ya. Itu arti setiap itu maka harus dijawab. Lalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Beramar ma'ruf nahi mungkar itu artinya mengajak kepada kebaikan dan menghindari kemungkaran. Itu demikian dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis di atas juga menunjukkan bahwa penghormatan kepada pemakai jalan harus diberikan dalam bentuk menghindari pandangan. Nah, ini tadi sedikit sudah saya colek ya. Di antaranya pria ke wanita atau sebaliknya ini. Karena memang segala sesuatu biasanya berawal dari pandangan ya. Terus tidak mengganggu dan menjawab salam itu tadi sudah kita kupas bersama. Memalingkan pandangan akan mengurangi kemungkinan memandang secara berlebihan yang akan mendatangkan keinginan untuk melakukan yang lebih jauh. Ya, tadi bahwa awalnya dari pandangan terus bisa menindaklanjuti, merembet ke hal-hal yang lain. Apalagi yang sifatnya maksiat ini kadang mudah sekali. Cepet ya Bu, iya, dari betul. mata nyetrum kemana? Ke otak ya, sampai ke hati. Terus nanti ada tiat nafsu, ada niat-niat jahat. Nah, ini jadi saling berkaitan. Hal ini berarti juga mengurangi peluang terjadinya pelecehan terhadap kehormatan sesama pemakai jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Di sini dikatakan bahwa ini untuk laki-laki, tapi berlaku sebaliknya ya. Bukan berarti perempuan nggak harus boleh tidak menahan pandangan gitu. Jadi memang di sini dikatakan bahwa laki-laki, tapi berlaku untuk perempuan juga. Dan memelihara kemaluan yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman. Nah, tadi jelas ya. Jadi memang tujuannya untuk laki-laki, tapi harus disampaikan pula kepada wanita-wanita yang beriman. Jadi memang ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Adil ya. Adil. Sing disinggung cah lanang moto jelalatan ngono. Emang sawi itu orang-orang sing jelalatan ngono. Zaman sekarang cewek banyak ya. Agresif ya. Nilai penghormatan juga diwujudkan dalam larangan mengganggu pemakai jalan lain. Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa termasuk dalam hal ini adalah merampas apa yang dibawa seseorang. Apa ini kalau dalam bahasa sekarang itu apa namanya? Jamret. Ya, kayaknya sekarang banyak berita-berita itu ya. Penjamretan dan banyak ini memang iya. Pembegalan juga. Nah, untuk itu memang di jalan pun bahwa kita memang harus berhati-hati, tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi dalam menggunakan perhiasan ini perempuan ya Mbak Gita. Nah, ini Mbak Gita memang harus hati-hati. Nah, jangan terlalu mencolok sekali. Punya boleh tapi jangan dipamer-pamerin gitu. Ini bakal gelangi karet wae, gelang karet mah aman iku jenenge. Aman. Jangan mengundang bahaya untuk diri sendiri. Membanjiri jalan dengan air supaya membasahi kaki orang yang lewat. Nah, gebyur sekali itu. Ada orang mau lewat, jalannya digebyuri ya.
Mungkin kalau di jalan raya itu kadang oli itu ya, yang kadang oli, kadang paku itu. Melemparkan kotoran di tengah jalan, melemparkan kotoran saja tidak boleh. Ini bahkan kalau ada kotoran, malah sebaiknya kita singkirkan ya, baik itu kotoran itu berupa apa yang mungkin mengganggu orang yang lewat, kayu atau sampah atau yang lainnya, itu maka sebaiknya kita singkirkan. Meletakkan duri di tengah jalan, ini bahaya sekali. Kurang gawean kata Pak Jana. Supaya mengenai orang yang lewat, mempersempit jalan dengan cara membuat majelis duduk yang dapat mengganggu tetangga dan wanita yang ingin keluar. Diperhatikan sekali, walaupun kita berkumpul, ya minggirlah, menepi. Jangan di tengah-tengah jalan sehingga tidak mengganggu orang yang akan melalui jalan tersebut atau membatasi gerak orang lain yang akan menggunakan jalan tersebut. Itu untuk yang penguraian dari nilai karakter yang pertama, yaitu niat yang benar. Oke, baik Bu Lili. Nah, nanti kita lanjut di segmen berikutnya begitu ya Ibu ya. Oke, terima kasih sekali. Dan tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan banyak ya mengenai niat ya. Memang dalam berkendara kita harus memiliki niat yang baik gitu. Ketika kita udah berniat baik, pasti di jalan juga akan berlangsung secara baik begitu ya. Oke deh sobat pendengar, Anda masih mendengarkan program spesial Ramadan kami, Indahnya Ramadan. Dan ini sepertinya sudah ada satu atensi yang masuk begitu ya, dari Mbak Faik Malanggaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ingin bertanya kepada Ustazah atau mungkin Ustadz, bagaimana adab lalu lintas di laut? Apakah sama dengan di darat? Monggo. Kalau Magelang karena kita nggak ada lautnya ya, itu pertanyaan yang keren ya. Tetapi kalau menurut saya, walaupun saya bukan polisi laut, tetapi di laut pun kan ada aturan gitu nggih. Mungkin ada beberapa batas yang tidak boleh dilalui, kemudian batas kecepatan, kemudian standar keamanan, dan mestinya nggak mungkin sendiri-sendiri orang tuh naik kapal gitu. Mesti kan ada istilahnya tim, ya. Semuanya ada aturannya. Mungkin bagi yang sudah pernah naik kapal, mestinya dari pihak tim semuanya yang pengurus kapal mestinya juga memberikan arahan gitu. Umumnya kita jadi penumpang malahan gitu. Ya, mungkin itu Tajanan. Kalau untuk standar keamanannya itu berbeda karena berjalan di laut dengan berjalan di darat kan berbeda. Keren ya, berjalan kalau di mungkin laut. Tapi ini untuk adabnya itu sama ya, untuk di darat dan di laut itu adab-adabnya juga 10 itu. Memang harus diperhatikan adab-adab dalam perjalanan, baik itu di jalan, di darat, di laut maupun di udara, ya toh? Di pesawat pun kita juga harus memperhatikan adab kan? Nggak bisa kita itu semau gue gitu. Mungkin kalau yang bisa dialami itu mungkin pas piknik di pantai, mungkin ada beberapa permainan atau motor-motor itu kan yang mungkin lebih ditekankan untuk perilaku yang baik, istilahnya nggak ugal-ugalan dalam memainkannya. Tapi kalau berkendara dalam konteks naik kapal kan, insya Allah semua sudah teratur nggih, dan ada standarnya tersendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, yang penting ada 10 adab tadi begitu ya, sama ya. Oke, terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah. Dan mungkin akan dilanjutkan dengan materi, monggo. Para sahabat pendengar Magelang FM yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mungkin ini agak penutup ngenten nggih, walaupun nanti akan disimpulkan oleh Ustazah Fidatul. Garis bawah untuk yang moderasi Islam atau penerapan aturan Islam dalam berlalu lintas, yang pasti yang saya lihat saja nggih. Saya berangkat ke sini pun di Mbayaman Ngaler jurusan alun-alun tuh ada yang nggak pakai helm, sepele nggih. Kemudian ada orang yang di tikungan itu terlalu tajam, bahkan ada yang belok tapi tidak kasih lampu rating, kecuali lampu ratingnya mati ya terus ndaplang tangani ngawe-ngawe, itu sebagai kode, itu bentuk usaha kan. Tetapi yang terjadi beberapa pengendara itu memang sepertinya jarak atau mempunyai keniatan pelanggaran, sehingga di Islam ada la dorora wala diror. Jadi jangan membahayakan diri sendiri dan juga orang
lain. Kalau aturan lalu lintas yang pasti bertujuan untuk keamanan, keselamatan seluruhnya, baik kita maupun orang lain ngenten nggih. Walaupun kadang ada yang nggak sabar ngenten nggih, wah sampai ngelakson pas mungkin macet atau pas lampu merah, sehingga ada stiker rasabar mabur. Nah, itu menjadi sindiran bagi beberapa orang yang sok rasabaran koyo-koyo dalane mbahne gitu. Dalane dhewe puter. Iya. Jadi menurut saya hal-hal yang sering terjadi ini mungkin perlu kita perbaiki bersama-sama, link tiniling lah. Kita saling mengingatkan di jalan itu urusannya nggak cuma diri sendiri tapi juga orang lain ngenten. Dan insya Allah aturan yang dibuat oleh para bapak-bapak polisi itu juga demi keselamatan kita. Terjadi seperti kita alami di beberapa persimpangan yang ada lampu merah. Ketika lampu itu pas kebetulan listrik mati kan agak rancu ternyata. Apalagi pernah pagi-pagi dulu ketika berangkat kerja itu macet, sehingga harus ditangani oleh bapak polisi yang kemudian mengatur lalu lintas. Itu untuk dalam konteks karakter disiplin berlalu lintas, aspek pengendalian diri ngenten nggih. Terus kita dalam berkendara usaha untuk nggih mboten ugal-ugalan ya sabar juga ngenten nggih. Ini dalan bareng-bareng sehingga dipakai bareng-bareng. Kemudian yang terakhir di karakter berlalu lintas adalah hubungan sosial. Dalam hal ini adalah mungkin ketika masuk gang ngenten nggih atau perkampungan, karena menyinggung tentang hubungan sosial berlaku ramah maksudnya. Tadi disampaikan wal maru alal qaid juga kita berjalan maksudnya nggih berkendara juga itu kita berusaha untuk ramah dengan orang yang ada di samping jalan, mungkin dengan mengucap salam kalau memang memungkinkan. Ketika tidak nggih minimal mantu atau bilang monggo nderek langkung dan sejenisnya sebagai wujud sapaan keramah tamahan kita. Insya Allah akan memberikan kebaikan bersama ngenten nggih. Kemudian menyinggung untuk ruang publik itu saat tadi juga di jalan pun itu sebenarnya termasuk fasilitas umum nggih, sehingga adab-adab yang disampaikan itu merupakan hal yang juga bisa diterapkan di beberapa tempat umum ngenten nggih. Entah itu mungkin pas jajan atau beli-beli apa di warung atau belanja ngenten nggih. Yo antri ora nyerobot, kemudian ora bikin rame itu biasanya itu anak-anak sing ya remaja lah, sok gayane sok cool dan sejenisnya itu, sehingga kadang mereka sok bikin nggak tenang gitu. Intinya ketika di fasilitas umum kita berusaha untuk tepo seliro tadi nggih, kita saling menghormati dan juga apalagi ada yang lebih tua nggih, kita berusaha sopan santun ngenten. Mungkin dari saya garis bawahnya untuk moderasi Islam dalam berlalu lintas dan juga dalam ruang publik seperti itu. Ngenten nggih. Iya, ini ada satu pertanyaan mungkin yang berkaitan dengan yang dijelaskan Ustadz barusan ya. Ini dari Pak Sukirno di Paingan. Bertanya, misalnya pas lewat di situ ada beberapa orang yang lagi duduk-duduk. Nah, kitanya sudah bilang permisi, atau mungkin kata orang Jawa sih bilang kula nuwun begitu. Tapi orang-orang yang lagi duduk itu pada diem saja, malah pada sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Terus bagaimana ini? Mohon penjelasannya. Sering ya saya. Jadi kalau saya sih niatnya apik ngenten nggih, urusan sana itu menjawab tidak lihat atau memang tidak mau jawab itu wis urusannya mereka nggih. Tapi biasanya saya ora tanggung-tanggung, dalam arti volume saya juga tak serok ke sisan ngenten. Pakai HP itu insyaallah nggak pakai headset soalnya, jadi tetap denger. Bisa kepiye carane suarane aku krungu. Dadi ora muspro ngenten nggih istilahnya. Monggo ya tak serep ben jawab nek dijawab lah marem ngenten nggih. Nek teko monggo ora suara. Ah ya nggih monggo jawab dhewe ngenten to. Kayak sering terjadi. Yang penting kita wis niat apik ngenten nggih. Niat bagus. Tapi lebih baik lah kalau pernah itu yang tadi dipelototin, kita dicurigai lah salah kiwa ngendi ya, toko lewat gini, toko namat kita nyapa dan tidak dijawab itu malah lebih menyakitkan ngeten. Tadi mending orang noleh atau orang jawab memang orang ngerti mungkin nggih. Jadi menurut saya kita sementing niat apik, apalagi di tempat orang lain nggih. Insyaallah niat apik nggih oleh apik, oleh ganjaran ngeten. Niat elek juga akan kejelekan gitu. Usahakan volumenya niat tenan seru, jadi mereka juga bisa dengar dan insyaallah mesti jawab. Ra ketung, "Yo bro," ngono dan sejenis
sianten Pak ndablang monggo itu dari saya enten. Itu menunjukkan keakraban. Panggil yang nama-nama yang panggilan itu biasanya untuk menunjukkan keakrabannya. Baik, yang penting niat dulu aja ya. Udah mau menyapa itu ini udah lebih hebat baik. itu di zaman sekarang itu. Monggo mau diteruskan dengan Ibu Lili atau mungkin Ustazah Wihdatul untuk closing statement sekalian aja ya Bu, karena waktunya mungkin tidak cukup. Terima kasih. Tadi sudah diuraikan semua bahwa tentang dengan adanya berlalu lintas dengan adab atau istilahnya tata krama. Nah, ini kita akan mengambil kesimpulan pertama yaitu disiplin. Nah, ini disiplin dalam suatu kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem. Nah, ini yang mengharuskan orang untuk tunduk pada keputusan atau perintah atau aturan yang bukan karena pada dasarnya karakter disiplin itu merupakan suatu pembawaan atau melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sehingga bersifat dinamis, dapat sesuai dengan kondisi dan pengaruh yang diberikan. Nah, ini memang di istilahnya etika dalam lalu lintas atau tata krama itu menunjukkan angka kecelakaan sangat tinggi sekali disebabkan banyaknya tadi pelanggaran lalu lintas karena pengemudi kurang mematuhi etika dalam berlalu lintas. Oleh karena itu pentingnya penerapan adab atau etika berlalu lintas dalam kehidupan kita. Jadi penegakan peraturan lalu lintas secara baik sangat tergantung pada beberapa faktor yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang sama, yaitu dengan adanya pemberian teladan atau kepatuhan hukum dari penegak hukum itu sendiri. Jadi penjelasan tentang istilahnya mempertahankan atau menanamkan pengertian tentang peraturan lalu lintas, yaitu merupakan penjelasan tentang manfaat yang konkret dan peraturan serta kepada masyarakat untuk membantu penegakan berlalu lintas. Yang kedua yaitu dengan adanya ini kedisiplinan tadi sudah berlalu lintas atau tata tertib aturan ini dimulai dengan mentaati peraturan pemerintah, yaitu melalui dengan adanya rambu-rambu dan saling menghormati sesama pengendara, dan jadi pengendara jangan lalai dan tidak mempedulikan kedisiplinan. Itu termasuk orang-orang yang sombong. Jadi ada dalam surah tadi surat Al-Hajj 46 dan surah Al-Ankabut. Nah, ini kedua ayat di atas menjadi petunjuk yang terang bahwa Allah sendiri telah memerintahkan manusia untuk bepergian dalam rangka mengambil ibrah. Ini kita istilahnya dalam berjalan dilalah untuk diniati untuk mengambil ibrah atau pelajaran dan mauidhah, yaitu mengambil pesan yang tersirat di dalam dunia ini. Maka seperangkat aturan lalu lintas yang telah dibuat pada dasarnya dapat mengantarkan kita pada ketenangan dalam berkendaraan, sekaligus ketenangan dalam merenungkan ayat-ayat kauniyah Allah. Dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa peraturan lalu lintas pada dasarnya membantu kita menegakkan perintah Allah di muka bumi ini. Jadi perkara-perkara yang merupakan pokok yang harus dilindungi, yaitu kita mempunyai agama, harus mempunyai agama yang kuat, jiwa dan akal dan keturunan dan harta. Jadi ulil amri ini adalah memang orang-orang yang diberi mandat untuk mengurusi urusan-urusan yang bersifat umum dan kemaslahatan yang bersifat penting, dan ini termasuk dalam kategori ulil amri adalah setiap orang yang bertugas mengatur urusan, yaitu dengan adanya ketertiban lalu lintas itu yang dijadikan dengan adanya kepolisian, dan itu sungguh Rasulullah juga mewajibkan taat dan tunduk pada aturan-aturan lalu lintas apalagi di ruang publik. Jadi kesimpulannya yang terakhir berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan yaitu tadi dengan adanya 3 nilai disiplin berlalu lintas, nilai penghormatan dan nilai pengendalian diri dan nilai hubungan sosial.
Perwujudan nilai ini dalam disiplin berlalu lintas adalah karakter kehati-hatian. Jadi membuat orang lain merasa nyaman dan aman serta menaati undang-undang tentang lalu lintas. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai agama Islam ke dalam diri umat Islam dapat menjadi salah satu strategi ampuh dalam meningkatkan karakter disiplin berlalu lintas. Hal ini dapat dilakukan dengan membudayakan kajian-kajian agama ke segala tingkat masyarakat. Peran pemerintah menjadi penting sebagai pengatur masyarakat. Mungkin hanya ini Mbak Dika yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama saya sendiri dan teman-teman yang bisa mengikuti dengan adanya acara indahnya Ramadan ini. Iya. Baik, terima kasih untuk Ustazah Wihdatul, kemudian ada Ustazah Lili dan Ustaz Janan ya. Terima kasih sekali untuk kajian hari ini, luar biasa sekali. Memang banyak sekali yang kita dapatkan dalam kajian di sore hari ini, termasuk dalam 10 poin tadi ya untuk berlalu lintas dalam Islam. Dan yang paling penting adalah nilai penghormatan, nilai pengendalian diri begitu ya Bu ya, dan nilai hubungan sosial. Oke. Ya, sahabat pendengar, demikian tadi kita dengarkan bersama indahnya Ramadan dengan tema moderasi Islam dalam perjalanan berlalu lintas dan di ruang publik. Simak terus indahnya Ramadan setiap hari Senin sampai hari Sabtu selama bulan Ramadan mulai jam 4:30 sore. Terima kasih kepada semua narasumber yang sudah hadir dan terima kasih juga untuk Anda yang menyimak atau bergabung bersama kami. Saya Gita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.